Saya Ali, saya ingin bercerita tentang bagaimana sih cara kita untuk memulai pola hidup yang lebih sehat. Kenapa? Sebelum kita memulai bagaimana caranya, kita perlu berbicara tentang mengapa alasan perlunya kita memulai pola hidup yang sehat. Yang pertama, pola kehidupan kita memang sebagai seorang manusia memang lebih mudah ketika kita tidak mendesain kehidupan kita, maka kebiasaan buruk itu jauh lebih mudah terbentuk daripada kebiasaan baik. Kenapa? Karena kebiasaan buruk biasanya efek jangka pendeknya itu baik, sedangkan efek jangka panjangnya itu buruk. Dan kebiasaan baik biasanya efek jangka pendeknya itu buruk dan efek jangka panjangnya sebenarnya baik. Contohnya misalkan apa sih aktivitas buruk gitu misalkan. Contoh misalkan kita merokok gitu. Saat merokok kita merasakan mungkin tenang, enak gitu ya. Tapi efek jangka panjang bagi kesehatan itu buruk. Nah, karena efek jangka pendeknya baik sehingga kita merasa untuk kemudian ingin mengulang dan mengulangnya lagi. Sedangkan aktivitas baik biasanya jangka pendeknya itu buruk. Contohnya kita melakukan olahraga, efek jangka pendeknya itu biasanya keringetan, terus kemudian ngos-ngosan, capek, pegel-pegel dan sebagainya. Padahal olahraga dengan intensitas dan dosis yang tepat, dia akan memberikan efek jangka panjang yang baik. Yang kedua, secara natural kehidupan kita sekarang masyarakat modern itu cenderung untuk kemudian aktivitasnya pasif atau banyak, misalkan lebih banyak duduknya, terus kemudian untuk berbagai macam pekerjaan sudah banyak dibantu oleh alat, sehingga tubuh kita, fisik kita itu kemudian jarang atau sedikit sekali untuk kemudian kita gunakan. Nah, tubuh ketika tidak digunakan maka dia akan terjadi penurunan gitu ya. Apalagi ditambah dengan penambahan usia. Yang berikutnya, yang kita harapkan dari pola hidup yang sehat adalah kehidupan yang bukan hanya sekedar usia yang panjang, tapi usia produktif yang jauh lebih panjang. Jadi bukan hanya sekedar kita berusia panjang, tapi kemudian sakit-sakitan. Tapi yang kita harapkan adalah kita bisa berusia panjang dan kemudian usia itu bisa kita manfaatkan untuk hal yang produktif. Karena tubuh kita masih baik dan juga masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Yang berikutnya adalah pola hidup yang sehat akan membantu kita untuk meminimalisir resiko penyakit. Meminimalisir, bukan berarti menghilangkan, tapi meminimalisir. Ya banyak cerita ya, ada penelitian yang mengatakan dengan jalan cepat hanya selama 10 menit, rutin berjalan cepat 10 menit ternyata mampu mengurangi resiko berbagai macam penyakit, termasuk diantaranya kanker dan sebagainya. Itu mungkin beberapa alasan mengapa kita kemudian perlu memulai untuk merencanakan pola hidup yang sehat. Masuk ke bagian kedua adalah sebenarnya indikator sehat itu apa sih, atau definisi sehat itu sendiri apa sih? Karena ini nanti akan menentukan sejauh mana kita perlu untuk kemudian mendorong diri kita, mendesain hidup kita untuk menjadi lebih sehat. Harus punya target. Maka definisi di awal itu penting. Sehat menurut WHO itu adalah, WHO mendefinisikan sehat sebagai keadaan sejahtera baik rohani, jasmani maupun sosial yang terdapat pada diri setiap orang. Nah, jadi dimensinya bukan hanya soal fisiknya saja, tapi sosial juga dan juga mental atau bukan. Sehat itu sebenarnya juga bisa, kalau menurut Prof. Giri Wijoyo, dosen UPI, membagi menjadi dua. Ada sehat statis, ada sehat dinamis. Sehat statis adalah kondisi di mana saat kita tidak melakukan aktivitas, badan kita tidak ada masalah. Semua organ kita bekerja secara normal. Itu dikatakan sebagai sehat statis. Sedangkan yang disebut sebagai sehat dinamis adalah ketika kita mulai beraktivitas, kemudian aktivitas itu ditambah, tubuh kita mampu menyesuaikan. Nah, jadi tidak terjadi masalah terhadap tubuh kita. Nah, itu yang disebut sebagai sehat dinamis. Misalkan saat kita dari duduk mulai berjalan, tubuh kita nggak ada masalah.
Dari berjalan mulai berlari, tubuh kita juga tidak ada masalah. Itu disebut sebagai sehat dinamis. Atau definisi lainnya bisa kita ambil sebagai bugar. Oke, definisi sehat dinamis yang lain adalah bugar. Salah satu definisi bugar yang bisa kita gunakan adalah definisi bugar menurut Prof. Joko Pekik, yaitu kondisi di mana kita telah melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan berarti dan masih memiliki cadangan energi untuk melakukan aktivitas yang lain. Itu disebut sebagai bugar. Jadi di awal ini mari kita definisikan ulang sebenarnya kebutuhan kita itu seperti apa sih, berkaitan tentang sehat, terus kemudian tentang bugar. Apakah ya hanya sekedar sehat statis tadi, yang penting kita diam, nggak mengalami sakit, tidak ada masalah, atau kita ingin sehat dinamis atau bugar, yaitu ketika kita mulai beraktivitas nggak ada masalah, badan juga kemudian bisa mengikuti aktivitas-aktivitas harian kita. Nah, gitu. Oke, mungkin itu menjadi batasan. Kemudian setelah definisi apa sih yang perlu kita ketahui tentang kebugaran ini gitu ya. Nah, atau standarnya sebenarnya seperti apa sih? Kita pakai standar yang mungkin mudah untuk diterapkan gitu ya. Sebenarnya gimana sih seseorang itu bukan standar ya. Bagaimana sih saran atau untuk orang umum untuk olahraga gitu ya agar tubuhnya menjadi lebih bugar. Mohon maaf. Sebelum masuk ke situ, apa sih sebenarnya komponen bugar itu sendiri gitu ya? Sebenarnya apa sih elemen yang kemudian mempengaruhi berkaitan tentang kebugaran? Nah, seringkali bugar ini kan dikaitkan dengan olahraga. Padahal bugar itu bukan hanya berkaitan tentang olahraga saja. Jadi ada 3 komponen kebugaran, yaitu yang pertama adalah latihan atau olahraga. Olahraga dan latihan ini sebagai stres yang nanti merangsang tubuh untuk melakukan perbaikan. Baru rangsangan. Nah, olahraga ini sebagai rangsangan, latihan ini sebagai rangsangan. Stres dari luar sebagai rangsangan tubuh. Selanjutnya adalah nutrisi, yaitu kebutuhan energi harian yang sebenarnya perlu untuk kemudian kita konsumsi. Energi bahan makanan apa sih yang sebenarnya kita butuhkan agar tubuh kita mampu melakukan aktivitas dengan baik, agar tubuh kita mampu untuk memperbaiki jaringannya dengan baik. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita? Kemudian yang ketiga adalah istirahat. Nah, ini ya, recovery. Sebenarnya perbaikan itu terjadi saat kita recovery, bukan saat kita olahraga. Olahraga tadi adalah stres, rangsangan yang kemudian dinilai tubuh tadi ibaratnya banyak yang bilang otot itu seolah-olah dirusak gitu ya. Dirusak, kemudian sebenarnya diperbaikinya itu adalah saat istirahat dibantu dengan nutrisi yang kemudian kita makan. Jadi 3 komponen ini yang kemudian berpengaruh. Ada lagi tambahan, yaitu adalah manajemen stres. Nah, terkadang walaupun kita sudah secara fisik baik, olahraganya sudah cukup, nutrisinya juga baik, kemudian tidur istirahatnya juga sudah dirasa cukup, tapi kadang-kadang dari sisi stresnya itu ada tekanan dari luar yang ini akhirnya mengganggu, bisa juga akhirnya mempengaruhi terkait dengan konteks kebugaran kita. Nah, itu tadi elemen bugar. Ada lagi komponen bugar. Nah, ini juga komponen bugar secara definisi tadi ada tadi elemennya yang mempengaruhi kebugaran itu apa saja, faktor yang mempengaruhi, ada 3 plus 1 tadi ya. Yang selanjutnya adalah apa sih sebenarnya elemen-elemen yang terdapat dalam kebugaran. Apa saja sih indikator kita itu bisa dikatakan sebagai orang yang bugar? Ada secara umum dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah komponen kebugaran berkaitan tentang kesehatan, yang kemudian komponen kebugaran berkaitan tentang prestasi atau kemudian performance gitu ya. Ada 2 ini, 2 kategori besar ini. Nah, yang akan kita bahas yaitu adalah yang berkaitan tentang komponen kebugaran atau elemen dari kebugaran yang berkaitan tentang kesehatan.
Yang pertama, komponen kebugaran yang pertama adalah daya tahan jantung paru. Daya tahan jantung paru adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas dengan durasi yang panjang tanpa mengalami kelelahan atau penurunan performance yang berarti. Itu disebut sebagai daya tahan jantung paru. Kenapa? Karena dia melibatkan karena dalam aktivitas itu dia membutuhkan energi yang dihasilkan dengan energi aerobik atau energi yang membutuhkan oksigen di dalamnya. Dominan membutuhkan oksigen di dalamnya. Nah, maka di situ ikut bekerja keras juga jantung dan paru kita. Apa sih jenis-jenis olahraga aerobik ini gitu ya, yang termasuk golongan tadi ya. Ciri-cirinya kan tadi kan durasinya panjang, terus dia ada continue tadi ya, terus contohnya seperti apa? Contohnya seperti lari gitu ya, kemudian berjalan, kemudian bersepeda, berenang, senam aerobik, ya, namanya aja senam aerobik gitu ya, senam yang membutuhkan olah daya yang menggunakan olah daya aerobik, senam aerobik dan lain sebagainya, termasuk sepak bola, basket, bulu tangkis. Sebenarnya dia juga termasuk dalam olahraga yang melatih daya tahan jantung paru, futsal dan seterusnya. Untuk bagaimana cara mengukurnya gitu, intensitasnya nanti mungkin kita bahas di video terpisah sebenarnya, karena durasinya kita khawatirnya tidak cukup. Yang berikutnya adalah komponen yang berikutnya, komponen yang kedua adalah soal daya tahan dan kekuatan otot. Nah, selain tadi daya tahan jantung paru, maka dibutuhkan juga daya tahan otot. Nah, daya tahan otot definisinya adalah kemampuan otot untuk kemudian berkontraksi secara berulang-ulang. Sedangkan kekuatan otot definisinya adalah kemampuan otot untuk melakukan satu kali angkatan maksimal gitu ya. Jadi suatu kali yang disebut sebagai kekuatan tuh berapa sih sebenarnya kekuatan maksimal yang kemudian bisa kita angkat. Itu disebut sebagai kekuatan otot. Kalau daya tahan otot adalah bagaimana sih kemudian kita bisa melakukan sebuah angkatan gitu ya secara berulang-ulang. Nah, olahraga atau aktivitas fisiknya yang berkaitan tentang daya tahan dan kekuatan otot biasanya dikaitkan dengan strength training atau olahraga penguatan otot. Seperti olahraga penguatan otot ini bisa terbagi lagi ke dalam ada olahraga yang menggunakan beban tubuh atau body weight, dan juga ada olahraga penguatan otot yang menggunakan mesin atau beban di luar tubuh gitu ya. Ada bisa gym mesin, ada bisa juga berbagai macam alat seperti dumbbell, terus kemudian barbell, terus kemudian kettlebell dan lain sebagainya, resistance band dan sebagainya. Nah, jadi bisa terbagi menjadi dua. Nah, itu untuk komponen yang kedua. Komponen yang ketiga yaitu adalah komposisi tubuh. Nah, ini ya yang seringkali ini juga menjadi jebakan. Menurut saya itu sebagai jebakan, karena rata-rata orang kebanyakan ketika mereka ingin sehat, standar patokannya adalah berat badan. Nah, memang komposisi tubuh ini berbicara soal seberapa ideal sebenarnya tubuh kita. Nah, apakah komposisi tubuh ini berbicara tentang tinggi dengan badan kita apakah ideal, dan komposisi lemak dan komposisi otot kita apakah ideal. Nah, seringkali ini yang menjadi miss, karena seolah-olah bahwasanya yang namanya bugar itu adalah sama dengan turun berat badan. Nah, padahal tidak sesambil itu. Bahwasanya yang namanya bugar tadi ada dua komponen sebelumnya yang kita telah sebutkan. Yang pertama adalah daya tahan jantung paru, kemudian daya tahan dan kekuatan otot. Sebenarnya daya tahan dan kekuatan otot menjadi dua bagian, tapi kita jadikan satu agar lebih mudah dipahami. Kemudian yang ketiga adalah komposisi tubuh ini gitu ya. Jadi jangan sampai kita kemudian stres karena berat badan nggak turun-turun, atau segera ingin turun berat badan dan kita berharap
badan kita menjadi lebih bugar. Karena terkadang seringkali komposisi tubuh ini bisa cheating juga gitu ya, yang penting turun gitu. Entah itu kadang-kadang orang nggak peduli, yang hilang itu lemak, yang kita inginkan dari komposisi tubuh adalah hilangnya lemak dan bertambahnya massa otot. Massa otot ini bukan mesti kayak jadi bodybuilder ya, tapi yang disebut bertambahnya massa otot itu adalah bagaimana sebenarnya kita menambah kekuatan tubuh kita. Bukan untuk badan menjadi besar, tapi bagaimana agar tubuh kita menjadi lebih kuat, metabolisme kita menjadi lebih baik. Nah, itu yang kita harapkan dari massa otot. Jadi nggak selamanya bertambah massa otot itu sama dengan bodybuilder. Kemudian tadi ya, seringkali orang ingin segera turun berat badan. Entah bagaimanapun caranya, bisa dengan yang penting ya, entah kadang-kadang nggak peduli yang hilang itu air, yang hilang itu massa otot, padahal yang diinginkan tadi yang hilang itu adalah lemak gitu ya. Nah, akhirnya ditempuh dengan berbagai macam cara, sehingga kadang-kadang ingin segera turun gitu ya. Misalkan seminggu ingin turun, bahkan ada program 10 hari misalkan ya, program 10 hari dengan diupayakan turun sebanyak-banyaknya. Padahal kalau kita kemudian turun terlalu drastis, maka ada mungkin bisa jadi homeostasis di dalam tubuh kita, atau keseimbangan yang ada di dalam tubuh kita itu ikut terganggu. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Jadi tidak selamanya turun berat badan dengan cepat itu jauh lebih baik. Ada yang lebih baik, bisa jadi dengan bagaimana kemudian kita mengatur pola. Nah, ini dia bagaimana sebenarnya pola hidup, mendesain pola hidup itu adalah bagaimana sih sebenarnya kita mendesain pola diet yang kemudian bisa kita jalankan sepanjang usia kita gitu ya. Walaupun progresnya terlihat kecil, tapi itu akan jauh lebih bisa bertahan lebih lama. Yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu adalah fleksibilitas atau kemampuan seseorang untuk kemudian menggerakkan sendinya secara optimal. Jadi ketika kita misalkan contoh menaikkan tangan, ini tidak ada hambatan, tidak ada rasa sakit. Kemudian ke samping itu juga sama, tidak ada sakit. Mengangkat kaki, mencium lutut. Nah, ini ya, itu disebut sebagai fleksibilitas. Nah, ini juga menjadi salah satu komponen kebugaran yang perlu kemudian kita perhatikan. Aktivitasnya biasanya mungkin dengan yoga atau stretching. Nah, ini paling tidak stretching statis itu kita butuhkan 2 kali dalam 1 pekan agar tubuh kita tidak mengalami kaku. Mungkin itu beberapa komponen berkaitan tentang kebugaran. Pertanyaan berikutnya, seberapa banyak sih sebenarnya kita perlu berolahraga? Berapa banyak sih sebenarnya kita perlu berolahraga? WHO itu memberikan acuan untuk kemudian seberapa banyak sih sebenarnya seseorang itu perlu berolahraga setiap pekannya. Yang pertama adalah olahraga aerobik tadi. Olahraga aerobik itu perlu kemudian kita lakukan paling tidak 150 menit sampai dengan 300 menit dengan intensitas ringan ke moderat. Ringan sampai dengan moderat. Olahraga aerobik. Ingat, olahraga aerobik tadi seperti lari, berjalan, terus kemudian bersepeda, berenang, olahraga permainan seperti basket, voli, sepak bola, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah olahraga penguatan otot tadi ya. Untuk kekuatan otot, berapa kali sebenarnya kita perlu lakukan? Paling tidak 2 sampai dengan 3 kali dalam 1 pekan. Yang selanjutnya tadi fleksibilitas. Untuk fleksibilitas itu paling tidak kita perlu lakukan tadi sebanyak 2 kali dalam satu pekan. Nah, itu beberapa gambaran berkaitan tentang kebugaran gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya kita mendesain tadi ya, bagaimana kita mendesain tentang pola hidup yang lebih sehat. Kita mengetahui sebenarnya bugar itu apa, sehat itu apa, sehingga kita mampu untuk kemudian mengukur sebenarnya kita itu butuhnya itu sehat dan bugar itu sampai sebatas mana sih. Oh, ternyata kita kan nggak perlu mungkin misalkan menjadi atlet gitu ya, karena yang namanya untuk menjadi atlet maka mereka banyak komitmen yang kemudian harus dilakukan. Latihan lebih keras, latihan lebih lama, nutrisi lebih baik, istirahat lebih cukup gitu ya.
Sedangkan kita misalkan ya mungkin nggak semua orang tuh itu bisa untuk kemudian melakukannya gitu ya. Jadi paling tidak seminimal-minimalnya kita mampu menjadi pribadi yang lebih bugar, lebih sehat, dan mampu menjalani aktivitas harian kita tanpa mengalami kelelahan berarti. Dan juga mudah-mudahan kita bisa terhindar dari berbagai macam resiko yang akan disebabkan dari ketidakaktifan. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.